Perkenalkan, nama saya Yudika Bruginting, kelas 11A12, Prodi PGSD, NPM 2115010145. Di sini, saya akan menceritakan tentang singkat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Indonesia sekarang berusia 76 tahun. Generasi penerus anak bangsa tak merasakan pahitnya perjuangan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Mereka semua bisa menikmati jerih payah para pendahulu yang berjuang hingga Indonesia bisa seperti saat ini. Butuh perjuangan panjang hingga akhirnya bangsa ini bisa memproklamasikan kemerdekaan yang selalu kita rayakan setiap 17 Agustus. Bahkan, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bangsa ini pernah merasakan sejarah kelam dijajah oleh bangsa asing. Perjuangan rakyat untuk melawan penjajahan dimulai sejak tiba di Malaka pada tahun 1509 di bawah pimpinan Alfonso. Mereka ingin memperluas kekuasaan di tanah air demi mengeruk sumber kekayaan alam yang dimiliki termasuk rempah-rempah. Tapi perlawanan sengit diagungkan Fatahillah pada masa itu. Setelah bertahun-tahun melawan Portugis, banyak negara mencoba mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Dipimpin Cornelius de Houtman, Belanda akhirnya bisa masuk pertama kali ke Indonesia melalui Banten. Mereka memiliki tujuan yang sama, yakni ingin menguasai rempah-rempah. Singkat cerita, perjuangan pun terus dilanjutkan dalam melawan penjajahan. Mereka terus tanpa henti melakukan perlawanan untuk bisa merdeka, hingga perjuangan mereka pun akhirnya menuai hasil. Banyak peristiwa penting yang terjadi dalam perjuangan hingga bisa memproklamasikan kemerdekaan. Beberapa momen kejadian dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yaitu masa pendudukan Belanda hingga Jepang. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, tercatat Belanda mendirikan VOC, yaitu Komisi Dagang Hindia Timur Belanda yang memiliki hak istimewa di Indonesia dalam urusan perdagangan. Mereka berhasil memonopoli perdagangan Indonesia, melakukan penindasan sampai pemerasan kepada rakyat. Walau di tengah jalan VOC dibubarkan, kolonialisme Belanda tak berhenti begitu saja. Mereka mendirikan pemerintah Hindia Belanda yang membuat bangsa ini semakin sengsara karena sistem tak paksa dan membangun fasilitas jalan di beberapa wilayah Pulau Jawa. Namun, pada tahun 1942, Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat dalam perjanjian Kalijati. Indonesia kembali diduduki oleh bangsa asing di tanahnya sendiri selama kurun waktu 3 tahun lebih. Rakyat terus berjuang hingga secerah harapan untuk bisa merdeka muncul. Yang kedua, Jepang menyerah dari sekutu usai kalah di Perang Pasifik. Bangsa Indonesia mulai di atas angin usai Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Mereka tak lagi didakwa setelah 14.000 lebih rakyat menjadi korban akibat luluh lantahnya Hiroshima oleh bom atom pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 3 hari setelahnya. Buntut dari peristiwa itu, Jepang siap melepaskan Indonesia setelah mendengar kabar tersebut ditambah pasukan Jepang yang sudah diambang kehancuran. Para tokoh senior kala itu langsung bergerak cepat guna menegaskan jika bangsa Indonesia ingin merdeka. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat, tokoh senior langsung menginisiasi berdirinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Namun, tak lama berselang, badan tersebut berganti nama jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Dwi Tunggal, Soekarno dan Muhammad Hatta. Rajiman ditemani Soekarno dan Hatta pun diterbangkan ke Vietnam pada 10 Agustus untuk bertemu Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara, Marsikal Hisaishi Terauchi. Di sana disepakati negeri matahari terbit memberikan kemerdekaan ke Indonesia. Yang ketiga, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada waktu bersamaan, saat ketiga tokoh penting berada di Vietnam, golongan muda seperti Sultan Syahrir dan pejuang lainnya bergerilya untuk menyuarakan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Mereka tak mampu mengikuti hasil pertemuan pimpinan PPKI di Vietnam karena tak mau menganggap kemerdekaan itu hadiah dari Jepang. Sultan Syahrir dan rekan-rekannya seperti Wikana, Sukarni, Khairul Saleh, dan D.N. Aidit sampai Sueb
Badio menemui Dwi Tunggal yang baru pulang dari Vietnam untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta tak mau mengikutinya karena mempercepat hal itu beresiko bisa menimbulkan pertumpahan darah, terlebih mereka belum yakin Jepang sudah menyerah. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, golongan pemuda tercatat nekat menculik Soekarno dan Hatta yang jadi ketua PPKI dan membawanya ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 dini hari. Di sana keduanya kembali didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Perdebatan pun akhirnya kembali muncul karena Dwi Tunggal masih bersikukuh dengan waktu yang sudah ada. Diskusi tersebut sempat deadlock sampai akhirnya setelah Ahmad Subarjo menyusul Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu, mereka bersepakat untuk mempercepat pembacaan proklamasi dengan syarat Subarjo bisa membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menyiapkan teknisnya. Yang keempat, persiapan dan perumusan teks proklamasi. Rombongan pun langsung pergi ke kediaman Laksana Meida di Jakarta. Mereka membahas mengenai hal-hal yang sudah disepakati bersama dengan golongan muda. Ketiganya pun dipertemukan oleh Meida dengan kepala pemerintah militer di markasnya untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Hanya saja, Jepang tak memberikan izin terkait hal itu. Jenderal Nishimura yang mewakili Gunseikan menemui ketiga tokoh tersebut melarang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka diminta tetap menjalankan semuanya seperti rencana awal dan tak mau ada perubahan status quo sambil menunggu kedatangan sekutu. Melihat gelagat tidak baik, ketiganya pun akhirnya memutuskan menggelar sidang PPKI untuk segera mempercepat waktu membacakan proklamasi Indonesia. Mereka bersama anggota PPKI dan beberapa golongan muda pun kembali ke rumah Meida untuk mempersiapkan hal tersebut. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta dan Subarjo secara bersama-sama, serta disaksikan beberapa golongan muda seperti Sukarni, Sudiro, dan BM Dia. Hingga akhirnya, konsep yang dibuat pun selesai dan Sayuti Melik langsung mengetik naskah yang siap dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu. Yang kelima, yang terakhir, pembacaan teks proklamasi untuk pertama kali dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka pun langsung bergegas menyiapkan hal-hal teknis jelang detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Indonesia halaman rumahnya sendiri di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan naskah proklamasi diikuti pidato singkatnya. Setelah itu, bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati pun dikibarkan oleh prajurit peta Latif Hendraningrat setelah sebelumnya Trimurti menolak mengibarkan. Walau upacara tersebut berjalan sederhana, para peserta yang hadir tetap mengikuti prosesnya dengan khidmat. Prosesi berjalan tanpa protokol. Para pewarta pun dengan sigap menyebarluaskan berita bahagia tersebut ke berbagai penjuru negeri melalui radio dan penyebaran dengan media massa. Walau mengalami kendala karena Jepang melarang untuk menyebarluaskannya, peristiwa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu tetap bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan demikianlah beberapa peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan secara singkat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.